Halo, warga Fehan TV. Apa kalian sehat? Hari ini kembali lagi bersama Aparaman Sate, sang pengangguran profesional, yang kali ini akan membawakan film tentang gangster sekolah, menceritakan tentang murid cupu yang awalnya dibuli, menemukan teman sejati, lalu berlatih mati-matian, hingga menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti. Dan inilah Mr. Boss. Film dimulai dengan seorang bapak dan anak yang lagi pindah rumah. Diketahui sang ayah ini bangkrut, makanya mereka terpaksa merantau keluar kota untuk mencari kerjaan baru. Yunjun anaknya yang cowok ini harus ikut, sementara ibu dan adiknya tinggal sama neneknya. Karena kebetulan ibunya lagi sakit, jadi Hunjun dan ayahnya cuman berdua berjuang memulai hidup baru di tempat yang serba asing. Keesokan harinya pas Yunjun lagi jalan-jalan santai, tiba-tiba dia berpapasan dengan seorang pemuda yang penampilan dan kelakuannya aneh. Orang ini bawa tumpukan buku sambil ngemut permen dengan cara enggak lazim. Saking anehnya, Hunjun pun sempat mikir kalau orang ini kurang seperempat. Singkat cerita, Hyunjun akhirnya masuk sekolah sebagai siswa pindahan di kelas 1. Tapi siapa sangka di hari pertama itu dia langsung dihadang sama geng terbesar di sekolah, yaitu geng Zeus yang dipimpin sama Jaehyun. Dia diberi tatapan mengintimidasi dan bahunya ditabrak seolah ngasih tahu kalau jangan macam-macam sama mereka. Setelah mereka pergi, Hunjun ketemu sama Byung yang bakal jadi teman sekelasnya. Bungyeon jelasin ke Hunjun kalau di sekolah ini ada 2 geng terkuat, yaitu geng Zeus dan geng Badai. Tapi Hunjun waktu itu enggak peduli sama geng-geng gituan. Hidupnya udah susah, jadi Hunjun enggak mau nambah-nambah masalah, bisa lulus aja. Udah alhamdulillah, lagi pula dia juga enggak jago bela diri. Setelah mereka masuk kelas, datanglah Pak Ji guru yang akan menjadi wali kelas. Mereka penampilannya kayak Dora, tapi jangan salah, si Pak Ji ini ternyata sangat pintar waktu istirahat. Hunjun diajak ketemu sama Yongsu. Ternyata Yongsu ini tetangganya Hyunjun yang kemarin sempat papasan penampilannya. Udah berubah jadi lebih rapi dan keren. Dan yang paling penting, aslinya dia enggak kurang seperempat. Malah salah satu pentolan sekolah yang terkenal kuat. Enggak lama setelah itu, Hunjun kembali ke kelas dan kenalan lagi sama murid lain bernama Jinon. Nah, si Jinwon ini teman baiknya Yongsu yang juga pentolan sekolah. Beberapa saat kemudian pas Jinon lagi asik nongkrong di jendela, tiba-tiba dia diludahin dari atas sama kakak kelas. Ya jelas, Jinon enggak terima dan langsung mencak-mencak. Makanya si kakak kelas langsung turun dan berniat ngajak gelut Jinwon. Melihat itu, Hunjun jadi ketar-ketir karena takut dilibatkan secara Jinwon. Sekarang temannya Yongsu yang lagi tidur juga langsung bangkit, siap membela Jinwon. Tapi sebelum pergelutan terjadi, dan ya Hunjun yang diam aja juga ikut disalahin sama Pak Ji. Menurutnya, Hunjun ini cupu karena nggak berani melerai keributan di waktu istirahat. Hunjun makan bareng sama Yongsu dan Jinwon. Entah gimana, mereka jadi dekat dan malah membentuk geng baru yang mereka sebut geng Reunion. Lalu Byung datang dan memberitahu kalau geng Zeus sedang mengadakan turnamen gelut antar siswa kelas 1, di mana yang menang bisa masuk geng Zeus. Hyunjun dan yang lain pun langsung tancap gas untuk menonton keseruan turnamen. Habis nonton pergelutan, Hunjun pun merasa tertantang. Dia langsung minta Jinon buat ngajarin bela diri. Soalnya dia tahu kalau Jinon ini jago gelut. Jin pun setuju karena menurutnya Hyunjun memang harus dibekali dengan kemampuan gelut supaya nggak gampang ditindas tanpa banyak omong. Jiwon langsung ngajarin Hyunjun. Hyunjun juga rajin latihan sendiri di rumah dan bertekad meningkatkan kemampuan fisiknya. Karena siapa lagi yang bisa bantu dia kalau bukan dirinya sendiri? Besoknya Hunjun berangkat sekolah bareng Yongsu. Tapi pas nyampai di kelas, Yongsu udah ditunggu sama anak buahnya Jun, yaitu si Panjul. Ternyata mereka nyamperin Yongsu cuma buat ngasih tahu kalau si Jaehyun ngadain turnamen gelut lagi dan dia minta Yongsu ikut. Otomatis Yongsu langsung menolak karena dia cuma pengen lulus dengan tenang dan enggak mau tinggal kelas. Tapi namanya Jaehyun pasti enggak akan diam aja. Si Jun langsung datang buat nantangin Yongsu. Dan ternyata Jaehyun masih punya dendam lama sama Yongsu. Namun Yongsu tetap kekeh menolak. Dia
Udah janji, nggak mau gelut lagi. Singkat cerita pas mau pulang, Jinwon terlibat cekcok sama anak malam yang baru masuk. Cuman karena nggak ada yang mau ngalah, berujung jadi saling dorong. Meski awalnya si Yongsu udah berusaha nahan diri, ternyata dia dan Hyunjun malah terlibat juga dalam perkelahian. Ya, namanya juga anak muda masih sumbu pendek. Besoknya semua siswa yang terlibat perkelahian dengan siswa malam itu dipanggil ke depan kelas sama Pak Ji untuk dapat hukuman. Tapi yang membuat terharu adalah Yongsu secara sukarela mengambil semua jatah hukuman teman-temannya. Jadi pantat yang lain terselamatkan dari rotan maut. Akibatnya kaki Yongsu jadi lebam dan merah-merah. Sepulang sekolah, di atap Yunjun pun langsung mengobatinya. Sedangkan mentraktir teman-temannya barbekuan sebagai bentuk rasa terima kasih dan supaya semuanya happy lagi. Pas lagi makan-makan sambil guyon, tiba-tiba Jinwon pergi duluan. Dan ternyata Jinon kerja part-time setiap sore demi membiayai operasi ceweknya ini. Bucinnya udah level prom max. Besoknya Hunjun sama ayahnya dipanggil sama Pak Ji. Karena kerusuhan yang terjadi kemarin, Hunjun berhasil dipertahankan sama ayahnya. Sedangkan Yongsu kena skor singing. Sementara itu, Jin Wong Dio dari sekolah. Wah, sedih banget sih. Lalu pulang sekolah, Yunjun langsung menemui Yongsu di rumahnya. Mereka ngobrol-ngobrol santai bercanda bareng. Dan terlihat semakin akrab dari sini, hubungan mereka pun semakin rekat. Keesokan harinya, berita tentang pertarungan geng reunion sama siswa malam langsung rame di sekolah para murid. Jadi nggak berani ganggu mereka. Dan semua orang tahu kalau geng ini isinya bukan orang-orang sembarangan. Pas lagi asik molor di kelas, tiba-tiba Yongsu disamperin temannya. Dia bilang kalau si Jaehyun lagi ngadain pertarungan antara Panjul sama salah satu anak geng reunion Yongsu. Dan geng reunion pun langsung cabut ke lokasi. Tapi karena udah janji, enggak mau gelut lagi, Yongsu tetap ngejaga diri untuk enggak ikut campur. Alhasil, geng reunion kalah. Dan geng Zeus pun unggul 1 poin dari geng reunion. Pas pulang sekolah Yunjun baru tahu alasan kenapa Yongsu enggak mau gelut. Ternyata gara-gara ceweknya yang namanya Jonghun melarang dia buat berantem waktu mereka ketemu Jong. Hyun ngenalin Huijun ke sahabatnya yang bernama Jimin di sini. Hyun mulai tertarik sama Jimin, cinta monyet gitu deh, tanpa babib. Besoknya Hyunjun langsung ngajak si Jimin buat ngedate. Ya, ngobrol-ngobrol biasa aja. Tapi tahu-tahu pas mau pulang mereka dicegat sama si kakak kelas kampret dan teman-temannya. Nah, si kampret ini membahas soal Hook yang katanya masih pacaran sama Jimin dan Yahunjun. Jadi salah paham, merasa dibohongi, hubungan mereka pun jadi retak gara-gara itu. Tapi namanya juga kehidupan, selalu ada drama. Singkatnya, Hyunjun langsung nanya ke Yongsu tentang si Hook. Ternyata Hook mantannya Jimin yang meninggal gara-gara kecelakaan. Setelah putus dari Jimin pun sempat disalahin sampai mengalami mental breakdance. Makanya dia jadi sensitif banget kalau ngomongin soal si Hook. Keesokan harinya, Yongsu ngajak Hunjun buat olahraga biar lebih kuat. Tapi Yongsu malah ngajak Hunjun ke sebuah kuil buat menemui Jimin yang lagi ziarah ke makam ibunya. Singkat cerita mereka saling klarifikasi dan minta maaf. Momen itu akhirnya jadi titik balik Hyunjun dan Jimin semakin dekat dan semakin intim sampai bertukar cungur. Besoknya di kelas, tiba-tiba ada seorang murid culun yang nyamperin Hyunjun. Dia bilang kalau dia lagi dipalak sama 2 murid lain yang kayak preman sekolah. Sontak Hyunjun langsung bangkit dan menolong si murid. Meskipun ada sedikit bantuan dari Yongsu, tapi tetap aja dia mulai merasa pede dan punya nyali apa. Iya, karena kejadian itu Hyunjun merasa punya kekuatan baru. Dia lalu membuka layanan aduan siswa untuk membantu murid-murid korban bully. Kabar tentang Hyunjun yang jadi sok jagoan itu pun menyebar dengan cepat. Sampai-sampai si Panjul Jeun dan antek-anteknya menghampiri Hunjun. Awalnya mereka enggak terima kalau Hyunjun jadi sok pahlawan. Tapi anehnya si Jeun malah membiarkan mereka pergi sambil ngejek-ngejek Yongsu mendengar temannya diejek Hunjun. Jelas enggak terima dan nantangin Yongsu. Tapi teman-temannya menahan Hunjun biar enggak makin ribut.
Setelah dari situ, Hun Jun memberitahu Yongsu soal masalah tadi. Tapi Yongsu malah bilang kalau Hyun Jun harus lebih hati-hati. Mulai sekarang, dia enggak mau temannya ikut campur masalahnya sama Jae-yun. Tapi Hun Jun enggak terima. Dia merasa cuma membela temannya dan juga nama baik Yongsu. Biar enggak diinjek-injek sama si Jeon. Nah dari sini, hubungan mereka mulai renggang Hun Jun. Seolah enggak dikasih hidup tenang. Udah, hubungannya renggang sama sahabatnya. Besoknya, dia diberitahu kalau ayahnya kecelakaan. Dan karena itu, dia harus berhenti sekolah sementara waktu demi menggantikan ayahnya kerja. Jadi tukang angkat buah di sini, Hun Jun mulai merasakan kerasnya. Kehidupan dia pun menyadari betapa kerasnya beban sang ayah yang harus banting tulang demi keluarga. Tapi saat lagi capek-capeknya kerja, tiba-tiba Yongsu bersama anggota geng reunion lainnya datang ke situ. Akhirnya, Yongsu sama Hyun Jun baikan mereka mulai main bareng lagi. Dan setiap pulang sekolah, Yongsu selalu bantuin Hun Jun buat kerja. Singkat cerita Hun Jun dan yang lain udah naik ke kelas 2. Suatu hari, saat lagi asik ngobrol, tiba-tiba Hyun Jun gak sengaja numpahin minuman ke Panjul. Ya jelas aja, Panjul langsung marah besar. Hyun Jun sama Panjul terlibat gelut. Tapi sayangnya, Panjul enggak fair dengan meminta bantuan ke Jeon dan gengnya. Kalau sudah begini, jelas Yongsu harus turun tangan. Dia menerima tantangan dari Jeon yang punya dendam lama sama dia. Setelah Yongsu sepakat sama Jae-yun buat gelut 1 lawan 1, tiba-tiba memberitahu kalau geng Zeus sama geng Badai bakal bersatu untuk mengalahkan Yongsu dan geng reunion. Tapi si Yongsu enggak takut. Dia langsung menemui teman-temannya yang udah jadi alumni untuk menambah pasukan. Setelah semuanya pada kumpul langsung deh, geng Zeus dan geng Badai ketemu di tempat yang udah disepakati. Dan ya pertawuran antar dua geng besar sekolah pun nggak bisa dihindari. Sesuai harapan kita semua, Yongsu sama Hyun Jun berhasil menang dalam pertempuran itu. Setelahnya, mereka merayakan kemenangan dengan makan-makan bareng. Karena kemenangan itu, mereka yakin Jae-yun dan gengnya nggak bakal ganggu mereka lagi. Dan akhirnya, enggak ada tekanan lagi keesokan harinya. Hun Jun lagi nyantai sambil makan bareng sama Jongwook dan Yongwoo di sini. Yongwoo memberitahu kalau Yongsu sebenarnya pengen kuliah karena dia mikir pendidikan itu penting buat masa depan Hyun Jun. Yang mendengar itu akhirnya baru nyadar. Ternyata Yongsu sebelumnya sempat ngodek tentang hal itu. Dan ya itu juga jadi salah satu alasan kenapa Yongsu enggak mau bikin masalah di sekolah. Selain itu, Yongwoo juga ngasih kabar kalau Jae-yun akhirnya keluar dan pindah sekolah. Setelah kekalahan kemarin, namun tiba-tiba Bung Yeon datang bawa kabar buruk Yongsu mengalami koma setelah diserang oleh orang misterius. Tanpa nunggu lama, mereka langsung ke rumah sakit buat cari tahu kondisi Yongsu. Setelah itu, Hyun Jun dan teman-temannya lapor ke polisi supaya kasus ini segera diusut dan pelakunya ditangkap. Tapi, ya apa yang bisa diharapkan dari oknum korup dan malas kerja polisi malah enggak mau ngurusin dan seakan-akan enggak peduli sama kasus ini. Karena kesal Hun Jun dan yang lain mutusin buat cari pelakunya sendiri. Singkat cerita, ayah Hyun Jun udah sembuh, tapi Hun Jun masih sedih karena sekarang Yongsu yang koma Hyun Jun jadi enggak nafsu makan dan kepikiran terus sama kondisi Yongsu sepulang sekolah. Hun Jun langsung nyamperin Panjul sama anak buahnya dan menantang gelut 1 lawan 1 Hyun Jun. Yakin kalau Panjulah yang nyerang Yongsu sampai koma, tapi ternyata si Panjul malah ketakutan karena Hyun Jun kelihatan benar-benar marah. Padahal si Panjul merasa enggak ngelakuin apa-apa, enggak berhenti sampai di situ. Hyun Jun yang udah dibutakan oleh dendam pun berusaha keras mencari pelaku penyerangan. Yongsu, dia rela melakukan apapun, meskipun taruhannya adalah nyawa Jimin, sampai memperingatkannya. Karena khawatir, Hun Jun kenapa-kenapa. Soalnya Jimin enggak mau lagi kehilangan orang yang dia sayang, kayak kehilangan ibunya atau Hook mantan pacarnya. Tapi Hun Jun tetap kekeh, bahkan mengancam mutusin Jimin. Kalau dia menghalanginya, Jimin pun hanya bisa diam dan enggak bisa melawan. Enggak lama setelah itu, Hyun Jun akhirnya menemui Jin Woon
yang dia curigai. Jadi pelaku serangan Yongsu, ternyata Jun pernah mengadu domba Jiwon sama Yongsu dengan iming-iming duit untuk membiayai operasi pacarnya, Jinwon. Jinwon nggak punya pilihan selain nurutin Jeun. Dan ternyata Jeun melakukan semua itu karena dia kalah tawuran kemarin dan nekat balas dendam dengan cara yang licik. Maka dari itu, Hyun Jun harus turun tangan dan menyadarkan Jinwon kalau apa yang dia lakukan itu salah besar. Enggak pakai lama pertarungan. Antara dua orang yang pernah bersahabat pun dimulai Hyun Jun berhasil menang, tapi Jeun enggak main fair, dia malah mengeroyok. Hyun Jun dibantu anak buahnya, tapi Hyun Jun enggak menyerah. Dia bangkit dan panggil teman-temannya untuk membantu. Lalu Jaeun dibuat terkaget-kaget karena Yongsu ternyata udah sadar dari koma. Saat itu, si Panjul dan Jin Wong juga memihak ke Yongsu dan Hyun Jun merasa kalah. Jumlah Jaeun akhirnya menantang Hyun Jun 1 lawan 1 supaya lebih fair dan pertarungan Baiwan pun dimulai. Hyun Jun yang sudah mengeluarkan singa buas dalam dirinya pun berakhir jadi pemenang. Dan setelah pertarungan itu, geng reunion jadi makin besar dan terkenal. Tapi mereka enggak mau jadi geng yang ribut. Terus, misi mereka cuma satu, memperluas pertemanan. Soalnya, bagi mereka pertemanan itu sangat berharga. Nah, dengan begitu, cerita pun tamat dari film ini. Kita belajar kalau geng yang baik bukan cuma untuk merayakan kemenangan, tapi juga membantu mengangkat beban hidup sesama teman. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.